Oke, Anda bersama dengan saya Rudi Sangian. Jika kita memberi masukan kepada sebuah media harian surat kabar, maka seharusnya jangan hanya sekedar identifikasi masalah yang ada, karena semua orang sudah tahu. Jangan juga hanya bilang, oh ini infrastruktur dan sistem yang tidak memadai. Ya harus sebutkan contohnya, kalau tidak jadi ngambang ya. Atau itu akhirnya menciptakan sebuah permasalahan terminologi yang baru yang dipikir orang, oh ada lagi masalahnya. Padahal persoalannya itu juga. Jadi kalau kita bilang dokumen yang disampaikan berkali-kali, ya sebutkan salah satunya, misalnya inward manifest dan atau outward manifest. Dan harus kita siap tatkala dipanggil untuk memberikan solusinya, dan harus dapat menjelaskan mengapa terjadi duplikasi. Sekarang itu yang dibutuhkan solusi, atau bisa juga sebuah argumen yang disampaikan sehingga permasalahan kepelabuhanan dan kepabeanan itu tidak menciptakan kesan adanya terminologi persoalan yang baru, yang pada kenyataannya persoalannya yaitu juga. Permasalahan pelabuhan ini kalau disampaikan dengan berbagai terminologi baru, maka beberapa orang akan berpikir, lo ada lagi ya masalah baru, seperti non-tarif measurement yang baru ini saya baca di sebuah media. Kalau bisa jangan hanya mengidentifikasikan problem secara generik, tetapi lebih mengkristal lagi dan disertai contoh-contoh yang konkret. Nggak bisa bilang ini karena infrastruktur sistem yang ada. Dan kalau sudah di media kenamaan, ya banyak orang baca loh, dan akan memberi tanggapan itu terlalu generik. Kalau ada yang mengatakan bahwa kami sudah kristal dan konkret, misalnya track and trace delivery order SP2, surat penyiaran peti kemas, SPPP, surat persetujuan pengeluaran barang dan sebagainya. Loh, saya bisa kasih argumen, track dan trace itu kalau si pengguna sistem sudah melakukan submission atau melakukan pemberitahuan secara elektronik. Selama ia belum melakukan perihal tersebut, ya nggak bisa di-track, nggak bisa di-trace. Bukankah demikian? Karena datanya tidak ada apa yang mau di-track dan di-trace. Dan cara ia melakukan pemberitahuan itu sekalipun secara elektronik, ya suka-suka dia tentang waktunya, mau sekarang, besok, bahkan berhari-hari. Dan akar permasalahannya adalah bukan soal track and trace, tetapi kenapa ia berlama-lama untuk memberitahukannya secara elektronik. Ia akan segera melakukan, ia akan segera memberitahukan secara elektronik kalau ia dikoordinasikan oleh pihak sebelumnya, sehingga ia akan segera memberitahukan pemberitahuan secara elektronik. Nah, ia ini diberikan oleh pihak sebelumnya berbicara tentang bahwasannya ada banyak pihak yang terlibat pada mata rantai proses kepelabuhanan dan kepabeanan, dan pihak-pihak ini berkoordinasi secara natural menggunakan mobile phone, menggunakan WhatsApp group, suka-suka mereka, sehingga terjadi keterlambatan pemberitahuan secara elektronik. Di manakah pemberitahuan itu dilakukan? Di masing-masing portal elektronik yang disediakan oleh masing-masing instansi pemerintah. Adanya ungkapan berbagai terminologi baru yang disampaikan oleh para peneliti di berbagai media, ya sah-sah aja, dan semua orang akan eksplor terminologi itu, dan ternyata permasalahannya itu juga. Ini akan membingungkan banyak pihak, khususnya pemerintah gitu, dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ada, karena kaget ada terminologi baru yang disebut yang padahal kalau dibicarakan ya itu juga. Kembali kepada yang di muka tadi, bahwa track and trace tidak dapat dilakukan ketika yang bersangkutan belum menyampaikan pemberitahuan secara elektronik, dan mereka ini tidak ada yang atur soal penyampaian ini. Dan dari kajian saya ada 7-8% mereka suka-suka. Sebagai contoh, supaya saya penyampaiannya tidak dikatakan hanya generik saja, yaitu saya kasih contoh, sebelum freight forwarder dapat melakukan pengeluaran barang, maka ia memerlukan delivery order serta membayar semua kewajiban terkait, sehingga
ia memperoleh surat penyerahan peti kemas SP2 dan SPPB surat persetujuan pengeluaran barang. Tetapi kan sebelum DO diterbitkan, maka agen pelayaran tujuan ya, bukan pelabuhan asal, itu harus melakukan berbagai prosedural. Misalnya, ia harus menyampaikan warta kapal masuk dengan berbagai lampiran dokumen kepada satu Syah Bandar dan berbagai lampiran dokumen lainnya kepada Bea Cukai, yang mana dokumen itu sama dan disampaikan pada kedua instansi ini. Kalau warta kapal ini terlambat, ya semua juga terlambat, termasuk DO, SP2 dan SPPB gitu. Des akar permasalahannya bukan soal track and trace, fine DO, fine SP2 dan fine SPPB, tetapi tidak disampaikannya secara elektronik dengan tepat waktu. Mereka suka-suka, yang bersangkutan tidak ada yang mengatur mulai dari kapal datang, kapal pindah, sampai keberangkatan kapal, yang mana prosentasinya dari 72 mata rantai proses itu terbiarkan sebesar 78% soal-soal keterlambatan ini. Bukan soal non-tarif measurement, tapi keterlambatan ini berakibat pada aneka ragam ketambahan biaya. Kalau 72 mata rantai proses ini disentuh, sehingga 78% menjadi katakanlah 10% atau bahkan 0%, maka semua permasalahan yang ada gitu selesai. Terus bukan non-tarif measurement. Demikian pandangan saya. Salam logistik.